edisi Ngopi Pintar, ngobrol pintar bersama sahabat sekolah dasar. Sekarang kita sudah bersama dengan Kak Awam dan juga Kak Ria. Terima kasih sudah bergabung. Dan teman-teman, kita sudah melalui protokol kesehatan. Jadi izin kami akan membuka masker. Ya, teman-teman sahabat sekolah dasar, seperti kita ketahui, ada 6 literasi dasar yang perlu kita kuasai untuk kita lebih cerdas dan lebih siap untuk menghadapi abad 21. Ada 6 literasi yang perlu kita kuasai. Yang pertama literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan keluargaan. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Kak Awam dan Kak Ria bagaimana caranya kita bisa memperkuat ke-6 literasi dasar itu di sekolah maupun di rumah. Nah, pertama dulu kita ngobrol dengan Kak Awam. Kak Awam, kira-kira apa ya tips and trik bagaimana bisa mendorong literasi ke-6 itu bisa lebih tumbuh di anak didik kita? Iya, karena Kak Awam kan salah satu pendongeng, jadi kapasitasnya biasanya menyampaikan segala sesuatunya untuk anak-anak dengan mendongeng. Jadi mendongeng itu adalah komunikasi yang secara persuasif atau persuasi mudah menyampaikan dan mudah diterima nalar anak-anak. Sehingga dengan cara bercerita kita bisa menggerakkan literasi itu dengan 6 literasi tadi ya. Bagaimana kita mengenalkan finansial kepada anak-anak, tidak hanya bagaimana cara mencari uang atau mencari finansial, tapi juga bagaimana mengatur dan mengelolanya. Demikian juga dengan numerasi dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang sangat harus dikuasai oleh guru-guru di sekolah. Bagaimana cara kita bercerita kepada anak-anak, bagaimana cara kita membacakan cerita, itu dituntut agar kita semuanya bisa. Ya, berarti sebetulnya materi pembelajaran di sekolah bisa disampaikan lewat dongeng gitu ya, Kak? Oke. Ya, nah kita lanjut ke Karya nih. Karya mungkin sudah familiar untuk adik-adik dan sahabat sekolah dasar, cuman sekarang temannya tidak hadir gitu ya, Karya. Ya, Karya boleh ceritakan kira-kira kiat-kiat mendongeng untuk keluarga yang bisa kita dorong untuk memperkuat karakter dan juga kemampuan literasi. Kira-kira apa, ada saran-saran dari Karya? Ya, dongeng itu hidup kita ya, keseharian kita itu, kehidupan kita di dunia ini itu sudah dongeng bagi anak cucu kita nanti ya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Termasuk literasi yang tadi disebutkan ada 6 macam itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kalau dulu kita dikenalkan melalui permainan, misalnya kayak damkon, itu kan juga untuk pembagian harus keliling berapa, dikasihkan berapa, masuk ke tempat kita sendiri berapa, itu juga mengajarkan berbagi. Yang tadi kalau Kak Om bilang bagaimana, bukan hanya bagaimana mendapatkannya, tapi mengelola dan termasuk juga membagi gitu. Karena kan numerasi itu kan juga ada penjumlahan, pembagian, harus benar-benar anak-anak mengerti kapan harus berbagi, kapan harus mengalihkan dan sebagainya. Nah, ambience dulu yang diciptakan dari sejak usia dini. Jadi ambience di rumah itu penuh dengan bacaan. Anak-anak mungkin belum nyentuh bukunya, tapi dia sadar bahwa sekelilingnya ini banyak literasi, banyak buku, banyak gadget juga mungkin ya yang berkaitan dengan pekerjaan ayahnya, yang itu juga nantinya akan dipegang oleh dia gitu. Jadi ambience-nya dulu diciptakan, kemudian bagaimana menggunakannya dengan benar, karena kalau berlebihan atau mungkin salah googling yang lain, itu malah bisa rusak ya. Berarti nuansa ambience yang bisa diciptakan di rumah dari sekolah itu harus mendukung. Jadi anak-anak lebih tertarik, jadi ketertarikannya yang dibangun terlebih dahulu gitu. Oke. Kalau mau ada yang disampaikan untuk tips and trick atau pesan untuk guru dan juga orang tua untuk mendukung penguatan literasi di rumah maupun di sekolah? Ya, jadi tadi Kak Lia sudah menyampaikan ya. Jadi
budaya tutur atau juga kita menggerakkan literasi itu bukan dipaksakan, tetapi bagaimana kita mendekatkan mereka dengan kesukaan atau kesenangan. Maka daripada kita begitu memerintahkan anak untuk membaca, menulis gitu ya, nah lingkungan diciptakan sehingga anak-anak itu juga akan dengan sendirinya membudaya bagi mereka sendiri gitu. Jadi sebaiknya bukan dipaksakan, tapi bagaimana menumbuhkan kecintaan, kesenangan sehingga anak-anak itu tumbuh kembang dengan baik. Bisa bersama ya. Bisa bersama ya, ya. Jadi bukan anak yang baca, ibunya nonton TV atau main game. Kalau ini dilakukan secara bersama. Terus juga mungkin di rumah itu ditempatkan di sudut-sudut itu ada buku-buku ya. Nah, dari situ juga anak-anak akan terpancing. Terus tadi Karya juga sudah menyebutkan bahwa literasi tidak hanya sosok buku ya, tetapi di situ lingkungan adalah merupakan media yang sangat baik untuk bagaimana menumbuhkan literasi itu sendiri. Nah, ini sedikit memberikan tips juga untuk adik-adik yang ingin jadi pendongeng, kira-kira gimana ya Karya? Ini kawan. Nah, kalau ingin belajar menjadi apa tuh namanya Karya? Ventriloquist. Ventriloquist. Nah, itu nanti mungkin dari Karya nanti disambung bagaimana sih biar adik-adik tuh, aku pengen jadi kayak Kak Awam sama Karya, gimana caranya? Iya, jadi awalnya sih menumbuhkan kegemaran membaca juga. Itu karena kan baca itu di situ akan tumbuh banyak sekali referensi cerita. Kemudian orang tua ataupun lingkungan juga harus mengajak berbincang-bincang anak-anak gitu kan. Dengan bincang itu otomatis anak mendengar. Kalau sudah mendengar maka dia akan menyimpan banyak memori, kisah-kisah atau juga pengalaman-pengalaman hidup orang tua. Nah, itu bekal sekali ya di awal. Nah, kemudian yang seterusnya anak-anak harus lebih giat, tidak hanya di ajang-ajang lomba, tetapi bagaimana sekolah itu mewadahi sebuah ekstrakurikuler untuk anak-anak lebih giat lagi untuk bercerita. Ya, kita bikin panggung-panggung kecil di sekolah, kemudian ajak anak-anak untuk mengunjungi rumah sakit, anak-anak sedang sakit, mengunjungi yatim piatu misalkan dan seterusnya. Itu bisa menguatkan daripada keinginan anak untuk bisa menjadi seorang pencerita ya. Jadi bukan harus menjadi pendongeng seperti saya, tetapi semua bidang sepertinya harus menguasai storytelling atau teknik bercerita itu sendiri. Itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya dengan bersuara, tetapi juga kan storytelling bisa dituangkan dalam tulisan, dalam rumus-rumus ya. Seorang programmer itu juga sebetulnya kan sama, dia harus membayangkan imajinasinya seperti itu. Jadi seorang pendongeng tidak hanya seperti Awam, tetapi bisa di segala bidang. Karya sendiri nih ada tips and trick. Ingin seperti jadi Karya nih gimana? Jangan, harus lebih dari kita ya. Jadi seperti Kak Awam tadi bilang ya, kita harus banyak mendengar, kita harus banyak membaca. Karena orang bisa berbicara tidak mungkin kalau tidak punya kemauan untuk mendengar dulu, ya kan? Jadi memang anak-anak dibiasakan juga untuk mendengar. Kita sendiri juga harus mendengar suara anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak gampang membantah. Terus anak-anak bisa dilatih sedini mungkin. Ya. Misalnya dari mainan yang mereka punya. Kalau misalnya sekarang anaknya mau jadi ventriloquist atau mengenal apa sih itu ventriloquist, pasti anak-anak kan punya mainan. Nah, mainannya itu dihidupkan. Nah, kalau untuk anak-anak usia PAUD, bagi mereka semuanya hidup. Istilahnya bahkan batu pun hidup bagi mereka ya kan. Mobil-mobilan. Semua diajak bicara kan sama anak-anak usia PAUD gitu. Nah, justru disitulah imajinasinya bisa berkembang, bisa makin ketika imajinasi itu terus dilatih. Biasanya begitu SD udah berhenti ya kan. Padahal itu imajinasi terus perlu dilatih kan gitu. Sehingga anak-anak bisa menghidupkan lingkungannya ini, dibikin hidup. Bonekanya dikasih suara aja. Jadi dia bisa menirukan karakter suara apa yang dia punya. Jadi bonekanya bisa dimainkan. Nanti lama-lama belajar ventriloquist lebih mendalam, ada kelasnya sendiri lah. Artinya tidak bisa instan gitu. Karena kan itu ilmu yang bibirnya yang seolah tidak bergerak. Berarti ada kelas khusus tersendiri kalau kita tertarik untuk mengembangkan minat di apapun dong, kan juga gitu. Lebih mendalam. Baik, terima kasih Karya dan Kak Awam. Sama-sama. Menarik sekali
pembicaraan yang tadi, kalau kita sudah minat, biasanya akan berkembang ke arah manapun. Kita bisa melakukan apapun kalau sudah minatnya ketemu gitu ya. Dan dimulai tadi dari kita harus membaca, mendengar juga, dan pintunya dari orang tua atau guru yang memberikan kesempatan dan jangan sampai mematikan imajinasi gitu ya. Jadi semua bisa dilakukan oleh peserta didik kita. Baik adik-adik dan juga sahabat sekolah dasar, mudah-mudahan sharing tadi, ngopi bareng Kak Awam dan Karya ini memberikan inspirasi buat teman-teman sekolah dasar. Moga-moga nanti kita ketemu di lain waktu. Kita punya Yel, saya catakan dulu. Saya kesini dulu, berkarakter. Oh iya, cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter. Oke, sekolah dasar cerdas